melakukan tindakan yang justru di luar hukum. Contoh, name calling teknik, memberi label buruk pada seseorang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Contohnya misalnya taruh sekarang kasus Pak Basuki, itu kan posisinya diduga melakukan penista agama. Jangan kemudian terjebak pada judgment, ya kan, yang kemudian mendahului proses pengadilan gitu. Oke, betul. Kan kita bisa baca tuh di spanduk-spanduk. Proses-proses seperti ini juga penting untuk menghormati gitu. Dan tapi tidak semua pihak juga mungkin familiar atau akrab dengan istilah-istilah seperti itu dan tidak benar-benar mengetahui apakah ini ya saya menggunakan istilah ini karena inilah yang saya baca begitu. Jadi distribusi informasi ini menjadi hal yang sangat penting juga pastinya, Mas Gun. Dan kemarin saya sempat berbicara dengan Menko Polhukam Pak Wiranto yang ada hal yang menarik bagaimana ia melewati apa yang terjadi gejolak politik dan juga aksi demokrasi lah ya, yang kita tahu terjadi pada tahun akhir 90-an begitu, berkembang hingga sekarang. Ini adalah sebuah aksi demokratis sebenarnya yang dilindungi oleh undang-undang dan memang berangkat dari suatu aspirasi yang ternyata pendukungnya cukup banyak lah, bisa dikatakan demikian gitu. Tapi penyebaran informasi, mendapatkan informasi era itu dengan era sekarang itu sudah tidak comparable, sudah tidak bisa dibandingkan begitu, khususnya sejak boomingnya atau meledaknya internet dan media sosial seperti sekarang ini gitu. Perkembangannya itu aksi massa dengan akses informasi ini, perbandingannya dan hubungannya ini bagaimana Pak Wilayah, khususnya yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Iya, saya melihat memang proses demonstrasi yang melibatkan kerumunan dan tipe kolektivitas massa hari ini itu jauh lebih complicated ya. Kenapa? Karena kalau dulu mungkin salurannya lebih terbatas, artinya akses orang untuk mengalami koorientasi yang seperti kita bahas tadi itu jauh lebih mudah. Karena biasanya aksi-aksi seperti taruhlah sekalipun aksi 98 dulu ya, yang chaos itu tetap jaringan interpersonalnya itu kuat gitu. Tetapi sekarang dengan multi akses terutama di media sosial yang orang kemudian bisa memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi sekaligus gitu ya, proses lingkaran informasi. Kemarin saya tulis di salah satu media Jakarta Post ya soal perang informasi itu. Jadi ini menariknya Mas Tim, proses diseminasi informasi yang dahsyat itu akan sangat lebih menjadi tantangan aparat penegakan hukum. Kenapa? Karena begitu melimpahnya informasi, termasuk juga begitu dahsyatnya persuasi kepada massa untuk kemudian bergerak bersama. Ini berkah sekaligus tantangan sebenarnya, karena bagaimanapun era keberlimpahan komunikasi ini juga menjadi hal yang positif dalam beberapa hal. Contoh, memudahkan orang untuk berbagi informasi dan literasi. Tetapi dalam beberapa hal yang lain itu juga menjadi punya wajah konsekuensi. Contohnya misalnya bagaimana mudahnya orang itu terpapar dengan beragam informasi yang sebenarnya substansinya adalah ujaran kebencian. Dan ujaran kebencian itu bisa kemudian secara personal langsung mempengaruhi si individu. Misalnya dia tidak terlalu tahu konstruksi hukumnya, tetapi dia kadung mengkonsumsi informasi yang sebenarnya substansinya adalah kebencian. Sehingga ketika dia tergerak dengan informasi yang sebenarnya sudah saya bilang ada hipodermik kalau teori lama ya. Sederhananya itu seperti jarum yang disuntikkan ke kepala gitu ya. Jadi hipodermik needle kan itu menyuntikkan kalau dulu sebenarnya itu untuk menganalisis media mainstream seperti TV, koran. Tapi sekarang mungkin di media sosial banyak yang kemudian menyuntikkan informasi itu ke kepala orang dan karena sifatnya personal,
maksud saya orang merasa Monas, Bu. itu untuk diri Rencana dan apa? bisa disebarkan kepada teman dekat, keluarga dekat dan lain-lain. Sehingga Mas Tim, kembali ke pertanyaan tadi, memang tidak bisa dikomparasikan, tetapi sebenarnya yang harus bisa kita kasih catatan, informasi yang sekarang bisa menggerakkan orang, taruhlah misalnya seperti kita lihat di layar hari ini, betapa orang misalnya bisa kumpul bareng dalam satu situasi yang sama. Artinya situasi yang sama itu kan kita bisa lihat misalnya ke belakang, yaitu 4 November. 4 November itu kan orang bisa bergerak melintasi batas-batas teritorial seperti DKI. Orang bisa ngumpul nih di Jakarta dengan tuntutan misalnya yang sama, yaitu soal penegakan hukum tadi. Hari ini kita bisa lihat orang bisa kembali ngumpul, padahal biasanya tipe kerumunan itu akan agak susah direplikasi, artinya dibentuk ulang. Nah sekarang orang bisa ngumpul banyak lagi. Apakah saya nggak tahu apakah hari ini jumlahnya bisa sebesar seperti 4 November atau tidak. Tetapi bukan itu yang menjadi problem. Yang menjadi problem adalah apakah orang berkumpul hari ini dalam satu koorientasi yang sama atau tidak. Karena saya agak khawatirnya begini Mas Tim, 3 catatan kritis saya. Pertama, soal kemenonjolan isu. Apa yang sekarang menonjol di isunya yang ada di benak teman-teman yang berdemonstrasi. Kemudian yang kedua, proses yang sangat penting adalah jaringan komunikasi antar kelompok yang berdemonstrasi. Apakah ketika misalnya isu yang sama atau tidak sama di mindset itu bisa kemudian dikomunikasikan dengan simpul-simpul suara yang kemudian tiba-tiba berlimpah gitu di Jakarta ini. Kemudian yang ketiga, soal menaati instrumen undang-undang yang mengatur soal unjuk rasa dan yang jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Seperti misalnya, apakah mau taat demonstrasi ataupun bentuk lainnya itu tidak melampaui jam 6 sore dan tidak ada tindakan anarkis, tidak kemudian memprovokasi dan lain, atau tidak membawa senjata tajam dan lain-lain. Nah, ini semua menurut saya penting dipastikan bukan hanya oleh individu per individu, kalau itu agak susah ya, tapi oleh simpul-simpul tokoh yang bisa kemudian menjadi significant others-nya. Jangan sampai kemudian significant others-nya justru menjadi katalisator proses akumulasinya emosi, atau menjadi katalisator ekspresi kekerasan gitu maksud saya. Jadi masyarakat yang mengikuti saat ini memang tadi beragam latar belakang dan mungkin informasi yang mereka miliki, dan setelah mereka menalar informasi itu pun mungkin reaksinya akan berbeda-beda gitu. Tapi di sini muncul pentingnya orang-orang yang mereka kenal itu ya, tokoh-tokoh yang mereka kenal yang mungkin jadi pengarah, pengikat dan memberi tahu kepada mereka mengenai apa sebenarnya sikap pada saat menghadapi event seperti ini, doa bersama seperti ini, apa sebenarnya sikap kolektif begitu. Sikap kolektif dari mereka yang berkumpul dalam acara doa bersama pada pagi hari ini. Dan kita dari tadi juga terus menunjukkan bagaimana perkembangan dari lokasi-lokasi tempat berlangsungnya atau berkumpulnya masyarakat yang akan mengikuti acara doa bersama di Monas pada pagi hari ini. Dan siang Monas di Jakarta ini akan menjadi pusat aksi doa bersama 2 Desember dan diperkirakan akan dipadati oleh massa yang cukup besar seperti yang terlihat yang di layar kaca Anda dari tadi. Dan polisi pun akan memperlakukan rekayasa arus lalu lintas agar doa bersama bisa berlangsung dengan aman dan tertib hari ini.